Ngomeni klambi, ngomeni batik, sekena-rena. Ora mudeng kulture kene, bahasa jeplak aja di Twitter. Ora, aku sehat gawean ya. Males. Tapi sempat tersinggung atau marah nggak, Mas? Enggak. Enggak kenapa marah? Ya, maksudnya Ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis biasa. Enggak tahu, tanya Ibu ya. Tenang, tanya Ibu. Cukup biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Entah apa yang dipikirkan oleh Karisma Jati, seorang komikus yang tinggal di Yogyakarta, ketika mengunggah foto ibu negara, Ibu Iriana Joko Widodo, dengan ibu negara Korea Selatan, Kim Kon Hee. Dia mengunggah foto itu dengan tulisan, "Bi, tolong buatkan tamu kita minum." Lalu baris bawahnya tertulis, "Baik Nyonya." Memang tidak tertuju ke siapa kalimat pertama maupun kalimat kedua. Tapi kita tahu, pertemuan beliau berdua karena sedang sama-sama mendampingi suami mereka masing-masing dalam acara KTT G20 di Bali. Jika begitu, otomatis tamunya bukan orang Indonesia. Persepsi publik akan melihat posisi ibu negara dianggap sebagai bibi alias asisten rumah tangga. Luar biasa ini, Mas Karisma berani begitu. Meski Mas Kaisang dan Mas Gibran tidak mau melaporkan ke polisi, semestinya polisi langsung bertindak. Apa yang ditulis oleh Karisma sebagai sebuah body shaming, penghinaan fisik pada seseorang. Jangankan pada ibu negara, pada orang lain saja tidak pantas dilakukan. Itu jelas sebuah kesalahan. Pun juga para pembenci Pak Jokowi membela dia dengan alasan tidak ada penghinaan. Ya silahkan saja. Ini harus jadi pembelajaran kita. Mari kita bedah dalam Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Ini loh dampak dari ujaran kebencian yang didiamkan saja. Hasut, fitnah, hoax, dan berbagai narasi negatif di media sosial yang mewarnai pilkada DKI tahun 2017 maupun pemilu 2014 dan 2019. Menyebabkan mereka merasa bebas berbuat apa saja. Tidak peduli apakah melanggar agama, melanggar undang-undang, apalagi melanggar etika kita sebagai sebuah bangsa. Ini loh efeknya kalau ujaran-ujaran kebencian dibiarkan saja. Makanya menjelang pemilu 2024, mari kita saling mengingatkan dan menjaga orang terdekat kita untuk tidak melakukannya. Boleh kita mendukung siapapun atau menolak siapapun, tetapi mendukung yang wajar dan menolak juga yang biasa. Jika berdebat atau mengunggah sesuatu itu yang faktual, yang memang ada buktinya. Misalnya tentang politik identitas. Pak Anies itu jelas sekali dan banyak bukti yang bisa kita temukan pemberitaannya. Fitnah dan ujaran kebencian Habib Rizik, caci maki Sugi Nur, fitnahan Bahar Smith, tudingan palsu Alfian Tanjung, dan masih banyak lagi. Perilaku mereka itu harusnya berkonsekuensi tahanan. Jika dibiarkan saja, maka akan ditiru oleh masyarakat umum. Contohnya ya Karisma Jati ini. Sebagai seorang komikus tentu membuat kritikan itu biasa. Bahkan membuat ilustrasi atau karikatur. Itu adalah orang-orang yang sangat cerdas. Sebab mereka mampu memberi sebuah kritik yang dituangkan dalam bentuk gambar. Banyak ilustrator menggambar cukup satu frame, ditambah bisa terkesan lucu. Itulah kehebatan mereka. Mereka memang orang-orang yang dilahirkan sebagai orang spesial. Namun kadang etika kebencian pada seseorang melewati batas. Ia bisa lepas kontrol.
Status itu sudah dihapus oleh Karisma Jati dan permintaan maaf sudah dikirimkan. Namun screenshot bukti penghinaannya sudah menyebar kemana-mana. Ayo, biasakan kita kalau tidak suka seseorang, ya bicarakan apa kekurangannya. Bukan fisiknya, bukan agamanya, bukan identitas dirinya, tetapi apa gagasannya yang menurut kita tidak masuk atau sulit direalisasikan. Seperti ketika menyoroti kegagalan Pak Gubernur Jakarta. Memang faktanya begitu. Ada puluhan ribu berita dari berbagai media mainstream yang menuliskan ketidaksesuaian program dengan realisasi Pemprov DKI sewaktu dipimpin Pak Anies. Misalnya tentang rumah DP 0%, naturalisasi sungai, program OKOC, rumah lapis, dan masih banyak lagi. Seharusnya Karisma Jati tidak cuma memuat surat permohonan maaf. Saran saya, DM atau gimana caranya. Sampean bisa menghubungi Mas Kaisang dan Mas Gibran. Minta ketemu. Sampaikan permohonan maaf langsung dengan beliaunya. Juga mereka menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Negara. Saya sih yakin keluarga Pak Jokowi sudah memaafkan. Tetapi bagi yang melakukan kesalahan, tunjukkan upaya Anda. Sebagai komikus yang lumayan terkenal, Anda pasti mengenal berbagai jaringan komikus. Coba minta beberapa komikus yang dekat dengan istana. Siapa tahu bisa menghubungkan dengan keluarga presiden. Upaya-upaya itu perlu Anda lakukan sebagai bukti keseriusan bahwa Anda benar-benar menyesal. Saya juga dengar nih, Anda itu beberapa kali juga bermasalah. Bahkan ketika ada kegiatan di luar negeri, juga menimbulkan masalah. Ini sekaligus pembelajaran bagi kita semua, agar berhati-hati mengunggah sesuatu. Kadang maksudnya bercanda, tapi yang harus dilihat siapa yang jadi bahan candaan. Kalau memang tidak suka, silahkan kritik, tapi yang ada faktanya. Bagi para pendidik, pendakwah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tolong jangan ajari masyarakat tentang kebencian. Ayo jaga bersama Indonesia ini dengan baik. Kita sudah berpengalaman memilih hingga 7 presiden. Harusnya berbeda itu biasa. Masing-masing kita punya pilihan. Tapi jika orang lain beda pilihan, teman memilih yang lain, tetangga lebih suka lawan pilihan kita, bahkan anak atau istri tidak mendukung orang pilihan kita, ya biasa saja. Itulah demokrasi. Sekarang silahkan refleksi. Yang dulu pada tahun 2014, 2017, dan 2019 berantem soal pilihan politik, kalian dapat apa? Jangankan yang kalah, yang mendukung, yang menang pun dapat apa? Pak Jokowi dalam pembukaan Munas HIPMI di Solo juga berpesan untuk tidak menggunakan politik identitas pada 2024. Ayo sama-sama kita perhatikan dan kita jaga negara ini dari orang-orang yang berniat merusaknya. Masa depan bangsa ini ya ada di tangan kita, bukan di tangan para politisi itu. Kita ikut menentukan apakah negara ini makin baik atau malah rusak. Bagaimana caranya? Ya dengan memilih politisi berintegritas dan calon presiden yang punya komitmen seperti Pak Jokowi. Kita tidak bisa membayangkan seandainya dulu bukan beliau yang terpilih, bagaimana kondisi negara kita. Ditambah ada pandemi, pasti akan lebih berat. Ayo sebarkan bahwa masa depan negara ini ada di tangan kita semua. Jangan mudah terkena hasutan-hasutan, lalu mengumbar kebencian di medsos. Sampai ketemu di opini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.